Selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita akan belajar materi bahasa Inggris yang biasanya diajarkan di sekolah baik di tingkat SMP, SMA maupun SMK. Tapi sebelum lebih lanjut kita membahas materi pembelajaran kita pada saat ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan memberikan komentar tentang isi video kita pada saat ini. Baiklah, saat ini materi pembelajaran kita adalah mengenai simple present tense bagian kedua. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang membahas simple present tense bagian pertama, khususnya bentuk nominal. Pada saat ini kita akan membahas bentuk verbal. Tapi sebelum kita masuk pada penjelasan tentang bentuk verbal, saya kembali mengingatkan penggunaan simple present tense itu ada dua. Kita menggunakan kalimat simple present tense yang pertama ketika kita hendak menyatakan suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang atau sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan penggunaannya yang kedua, kita menggunakannya ketika kita hendak menyatakan suatu fakta atau kebenaran umum. Berdasarkan formula kalimatnya, simple present tense dibedakan atas dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk nominal dan yang kedua adalah bentuk verbal. Kita sudah membahas mengenai bentuk nominal pada video sebelumnya, dan pada video kali ini kita akan membahas simple present tense bentuk verbal. Bentuk verbal yang dimaksud di sini adalah kalimat yang predikatnya adalah kata kerja dasar yang disebut infinitive atau verb one dan tidak memakai kata kerja bantu to be seperti am, is, are pada bentuk nominal. Untuk kalimat verbal, formula kalimatnya dibedakan menjadi dua, tergantung subjek kalimat. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat tabel berikut ini. Ada 3 bagian di sini, di sebelah kiri untuk kalimat positif, di bagian tengah untuk kalimat negatif, dan di sebelah kanan itu untuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Nah, untuk kalimat positif, bagian pertama, untuk bentuk pertama, untuk subjek I, you, we, they, rumus kalimatnya diikuti dengan infinitif atau kata kerja bentuk pertama yang diikuti dengan objek atau adverb. Adverb adalah kata keterangan. Kemudian untuk subjek he, she, it itu diikuti dengan infinitif atau kata kerja bentuk pertama yang diberi akhiran s atau es. Kemudian diikuti dengan objek atau adverb. Jadi ini yang membedakan. Untuk subjek he, she, it itu infinitif atau kata kerja dasarnya itu harus diikuti dengan akhiran s atau es. Sedangkan untuk yang subjek I, you, we, they itu tidak, hanya memakai infinitif atau kata kerja dasar. Untuk bentuk yang kedua, untuk kalimat negatif di bagian tengah, kita bisa lihat di situ untuk subjek I, you, we, they diikuti dengan kata do not atau disingkat don't, diikuti dengan infinitif atau kata kerja dasar, dan diikuti dengan objek atau adverb. Sedangkan untuk subjek he, she, it, dia tidak memakai kata do not atau don't, tapi diikuti dengan kata does not atau disingkat doesn't. Kemudian diikuti dengan infinitif atau kata kerja dasar, dan diikuti dengan objek atau adverb. Selanjutnya di bagian kanan untuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Untuk subjek I, you, we, they itu memakai kata do di awal kalimat yang diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan infinitif atau kata kerja bentuk pertama, dan diikuti dengan objek atau adverb. Sedangkan untuk subjek he, she, it, kalimat tanyanya diawali dengan kata does, kemudian diikuti dengan subjek he, she, atau it, kemudian diikuti dengan kata kerja dasar atau infinitif, dan selanjutnya diikuti dengan objek atau adverb. Jadi, sekali lagi untuk bentuk pertanyaan, untuk subjek I, you, we, they kita memakai kata do di awal kalimat tanya, dan untuk subjek he, she, it di awal kalimat tanya memakai kata does. Jadi kita bisa melihat perbedaan-perbedaannya yang dibedakan antara subjek I, you, we, they dan untuk subjek he, she, it. Selanjutnya untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut ini.
Yang pertama, contoh untuk kalimat positif. I work at post office. Saya bekerja di kantor pos. I di sini adalah subjek, work adalah kata kerja bentuk pertama, at post office adalah adverb of place, kata keterangan tempat. Kemudian contoh kedua, they climb mountain on weekend. Mereka mendaki gunung pada akhir pekan. They adalah subjek, climb adalah infinitif, kata kerja bentuk pertama, mountain adalah adverb of place, keterangan tempat, dan weekend adalah adverb of time, keterangan waktu. Contoh ketiga, my father reads newspaper every morning. Ayah saya membaca koran setiap pagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, my father adalah subjek, itu merujuk kepada kata ganti he, dia laki-laki. Maka sesuai dengan formula kalimatnya, harus kata kerja bentuk pertama harus diberi akhiran s. Karena itu di sini kata read diberi akhiran s menjadi reads. Itu karena sekali lagi sesuai dengan formula kalimat yang ada di bagian kiri atas tadi, untuk subjek he, she, it, kata kerjanya harus diberi akhiran s atau es, sehingga menjadi di sini my father reads newspaper every morning. Selanjutnya kita pindah di bagian tengah untuk contoh kalimat negatif. I don't work at post office. Saya tidak bekerja di kantor pos. Kalimat kedua, they don't climb mountain on weekend. Mereka tidak mendaki gunung pada akhir pekan. Dan contoh yang ketiga, my father doesn't read newspaper every morning. Ayah saya tidak membaca koran setiap pagi. Nah, di kalimat yang ketiga, karena subjeknya my father, maka tidak memakai don't. My father merujuk kepada he, aturannya harus memakai doesn't atau does not. Kemudian diikuti dengan infinitif read, tidak lagi ada akhiran s di sana. Akhiran s hanya dipakai pada kalimat positif. Selanjutnya bentuk yang ketiga, yaitu kalimat tanya. Contoh pertama, do I work at post office? Apakah saya bekerja di kantor pos? Do they climb mountain on weekend? Apakah mereka mendaki gunung di akhir pekan? Does my father read newspaper every morning? Apakah ayah saya membaca koran setiap pagi? Nah, di contoh yang ketiga ini, karena subjeknya my father merujuk kepada he, maka kata kalimat tanyanya diawali dengan kata does. Beda dengan dua contoh sebelumnya yang memakai kata do, karena subjeknya adalah I dan they. Jadi sekali lagi kita harus perlu memperhatikan khususnya untuk subjek he, she, it, dia agak berbeda dengan yang subjek I, you, we, dan they. Baiklah, kesimpulannya adalah untuk kalimat verbal, bentuk kalimatnya ada dua sesuai dengan subjek. Untuk subjek I, you, we, they memakai infinitif tanpa akhiran s atau es. Sedangkan untuk kalimat dengan subjek he, she, it memakai infinitif, kata kerja dasar yang diberi akhiran s atau es. Tapi akhiran s dan es ini hanya berlaku untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif, kalimat bersubjek I, you, we, they memakai do not atau disingkat don't, dan yang bersubjek he, she, it memakai does not atau disingkat doesn't. Untuk kalimat tanya, kalimat bersubjek I, you, we, they memakai do, dan yang bersubjek he, she, it memakai does. Selanjutnya di sini ada latihan. Silakan Anda coba mengerjakannya dengan memilih option yang paling tepat untuk melengkapi kalimat yang ada.
Kalau sudah, mari kita cek jawaban Anda. Number 1. Anne's father works at a bank. Jawabannya di sini adalah option C, works. Kata kerja bentuk pertama work yang diberi akhiran s. Kenapa itu jawabannya? Karena subjek kalimat ini adalah Anne's father, ayahnya Anne, berarti merujuk kepada kata ganti he. Nah, aturannya kalau subjeknya he, maka kata kerja bentuk pertamanya harus diberi akhiran s. Berarti jawabannya adalah C, works. Next, number 2. They play football every afternoon. Jawabannya adalah B, play. Kenapa jawabannya B? Karena di sini subjeknya adalah they. Aturannya formula kalimat untuk subjek they diikuti dengan infinitif atau kata kerja dasar yang tanpa diberi akhiran s atau es atau bahkan diberi to be are atau akhiran ing. Jadi jelas option A dan C itu salah. Number 3. She lives with her parents. Jawabannya adalah option A, lives. Kata kerja bentuk pertama live memakai akhiran s karena subjek kalimat ini adalah she. Number 4. We don't study English on Monday. Jawabannya di sini adalah option A, don't. Ini adalah kalimat negatif. Jadi ketika subjeknya we, maka untuk bentuk negatifnya dia memakai don't. Number 5. I don't like volleyball. Jawabannya adalah option C, I. Kenapa jawabannya I? Karena untuk bentuk negatif don't itu tidak diperkenankan dipakai oleh subjek he dan she. Tapi untuk I, you, we, they, maka di sini optionnya adalah C, I. And number 6, the sun doesn't rise in the west. Jawabannya adalah doesn't, option B, karena subjeknya adalah the sun, merujuk kepada kata ganti it. Jadi kalau it formula kalimatnya bentuk negatif itu memakai doesn't, bukan don't dan juga bukan didn't. Demikian kunci jawab sekaligus pembahasan dari latihan soal yang ada. Semoga Anda bisa mengerjakan dengan baik latihan soal yang sudah diberikan ini sekaligus memahami kunci jawaban dan pembahasan yang sudah dijelaskan tadi. Demikian materi kita pada saat ini. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, and subscribe. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Terima kasih untuk sudah menyaksikan. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.